Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Bakti Putra Nugraha dengan NIM 24130704480 dari kelas 2024K. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang tujuan hukum pidana pada matkul hukum pidana. Yang pertama adalah teori absolut, yang mana teori ini didukung oleh tokoh-tokoh intelektual seperti Immanuel Kant, Julius Stahl, Hegel, Alport, yang melihat pidana ini sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang karena pelaku pantas dihukum. Tidak ada tujuan lain yang lebih jauh di sini selain untuk mewujudkan keadilan retributif. Menurut Immanuel Kant sendiri juga berpendapat bahwa hukuman adalah keharusan moral. Menurutnya juga, jika seorang melakukan kejahatan, keadilan menuntut adanya pembalasan yang setimpal. Hukuman bukan alat untuk mencapai tujuan lain, tetapi konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang salah. Kita menghukum karena kejahatan telah terjadi dan keadilan harus ditegakkan. Dan menurut Hegel juga melihat bahwa hukuman sebagai pemulihan tatanan hukum yang telah dilanggar oleh kejahatan. Bagi Hegel, kejahatan adalah negasi dari hukum dan suatu hukuman adalah negasi dari negasi tersebut. Sehingga hukum kembali ditegakkan. Hukuman berfungsi untuk memulihkan keseimbangan dalam suatu masyarakat. Yang kedua yaitu teori relatif, yang mana berbeda dengan teori absolut. Teori relatif yang dipelopori oleh Van Barth dan Van Ven menekankan bahwa pencegahan pidana diberikan dengan harapan dapat mencegah terjadinya kejahatan di masa depan, baik oleh pelaku itu sendiri maupun oleh orang lain. Van Barth mengatakan mengembangkan teori physical correction atau paksaan psikologis. Menurutnya, ancaman hukuman dalam undang-undang tersebut bertujuan untuk menimbulkan rasa takut pada calon pelaku kejahatan, sehingga mereka enggan melakukan perbuatan tersebut. Fokusnya adalah pada efek jera umumnya melalui sosialisasi hukum dan konsekuensinya. Menurut Van Ven juga menekankan pada tujuan praktis dari suatu pidana, yaitu mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Teori relatif ini melihat pidana sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat. Yang ketiga yaitu deterrent effect yang terhubung ke teori relatif. Di bawah teori relatif kita melihat deterrent effect atau efek jera. Ini adalah suatu mekanisme kunci dalam teori relatif, di mana ancaman dan pelaksanaan pidana diharapkan dapat membuat orang ini berpikir dua kali sebelum melakukan tindak pidana, seperti yang tadi disebutkan. Deterrent effect atau efek jera adalah inti dari teori relatif. Ini bekerja dalam dua tingkatan. Yang pertama yaitu pencegahan umum, yang mana hukuman diberikan kepada seorang pelaku yang diharapkan dapat menjadi contoh dan peringatan bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan kegiatan serupa. Yang kedua yaitu pencegahan khusus, yang mana hukuman yang dialami oleh pelaku diharapkan membuatnya tidak mengulangi kejahatannya di masa depan karena pengalaman buruk yang telah dialaminya. Yang keempat yaitu teori gabungan. Teori gabungan ini yang dianut oleh Hugo de Groot, Simon, dan Zevenbergen. Teori ini mencoba mengkompromisasikan antara pandangan absolut dan relatif. Pidana bisa mengandung unsur pembalasan, tetapi harus juga mempertimbangkan tujuan-tujuan lain seperti pencegahan dan perbaikan. Teori ini mencoba mengambil jalan tengah. Mereka berpendapat bahwa pidana tidak hanya memiliki satu tujuan tunggal. Hukuman dapat mengandung unsur pembalasan sebagai respon terhadap kejahatan yang telah terjadi.
tetapi juga harus diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan lainnya seperti pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Dari setiap tujuan ini bisa dibeda-bedakan tergantung pada jenis kejahatan yang karakteristik suatu pelaku pidana. Selanjutnya adalah teori rehabilitatif. Teori lain yang gak kalah penting adalah rehabilitatif yang diasosiasikan oleh Thomas Aquinas. Teori ini berfokus pada pemulihan pelaku. Tujuan utama pidana di sini adalah untuk mereformasi narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang lebih baik ke depannya dan produktif setelah menjalani hukuman. Teori rehabilitatif ini dikaitkan dengan Thomas Aquinas, meskipun Aquinas lebih dikenal dengan pemikiran filsafatnya dan teologinya. Gagasan tentang pemikiran moral dan spiritual seseorang dapat dihubungkan dengan konsep rehabilitasi dalam hukum pidana modern. Teori ini menekankan bahwa tujuan utama hukuman adalah untuk memperbaiki pelaku, membuatnya sadar akan kesalahannya tersebut, dan membekalinya dengan keterampilan atau dukungan yang dibutuhkan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan produktif. Fokusnya adalah pada pendidikan, pelatihan, dan terapi selama hukuman dijalankan. Yang keenam adalah restoratif justice, yang mana kemudian kita memiliki restoratif justice atau keadilan restoratif yang dikembangkan oleh Albert Iglesias. Pendekatan ini menekankan bahwa pemulihan hubungan yang rusak akibat kejahatan tujuannya adalah untuk mempertemukan pelaku, korban, dan komunitas untuk mencari solusi yang dialami. Restoratif justice yang dikembangkan oleh Albert Elgas menawarkan perspektif yang berbeda, yang berfokus pada hukuman terhadap pelaku. Keadilan restoratif berupaya untuk memulihkan kerugian yang dialami korban dan memperbaiki hukuman yang rusak dalam komunitas akibat kejahatan. Prosesnya seringkali melibatkan mediasi antara pelaku, korban, keluarga, dan anggota komunitas untuk mencapai kesepakatan tentang bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab dan memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan. Tujuannya adalah penyembuhan, rekod, dan rekonsiliasi, bukan sekedar pembalasan atau efek jerah. Yang terakhir yaitu pengendalian sosial, yang mana ada pengendalian sosial yang dikemukakan oleh Aldo Prince dan Mark Angel. Teori ini melihat pidana sebagai salah satu mekanisme pengendalian sosial yang digunakan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan mencegah perilaku yang menyimpang. Teori pengendalian sosial melihat hukum pidana sebagai salah satu alat yang digunakan masyarakat untuk mempertahankan ketertiban dan mencegah perilaku yang menyimpang. Pidana dalam konteks ini berfungsi untuk menegakkan norma-norma sosial yang berlaku dan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggarnya, sehingga menjaga stabilitas dan kohesi di lingkungan masyarakat. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Bila terjadi salah kata maupun salah perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.